Jadi kuncinya ada di PKS. Oke? Jadi kalau PKS bisa digoyang oleh PSI melalui Kaisang, maka bubarlah koalisi Anies ya. Kalau Anies akhirnya bisa nyalon, maka akan dicoba dua kemungkinan. Tidak usah dilawan atau politik gentong babi deploy sebanyak-banyaknya. Oligarki takut kalau Anies menjadi gubernur DKI. Karena mungkin tidak bisa disetir, tidak bisa dicawe-cawein. Padahal beberapa wilayah Jakarta ini sudah menjadi daerah eksklusif bagi oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, masih saga Kaisang PKS ya. Ini ada beberapa hal yang bisa kita analisis dari pertemuan itu. Jadi statement-statement setelah pertemuan itu mengatakan skenario PSI dan PKS, kemudian Presiden mengatakan Anies Kaisang menarik ya, tetapi ini agak aneh juga ya, karena PSI pernah bilang kalau tidak dengan Sohibul tidak bisa PKS ikut, tapi begitu bertemu PSI, duet Anies Kaisang menarik. Luar biasa ini ya. Lalu makan siang apa yang disuguhkan Kaisang ya. Tapi kemudian Kaisang juga mengatakan dibandingkan Anies ya, Kaisang lebih suka mengajukan kader sendiri. Nah, padahal kita tahu kursi PKS tidak mencapai 22 kursi, hanya 8, jauh sekali untuk kemudian bisa mengusung sebagai calon gubernur, kecuali disokong oleh partai-partai lain, termasuk menggandeng PKS pun cukup ya. Itu sedikit highlightnya ya sobat RH sekalian. Coba kita bacakan berita ini ya. Berita ini yang kemudian mengatakan, membuat saya bilang koalisi PKS PSI skenario istana bujuk PKS tinggalkan Anies .2. Why? Ini cara kita baca dulu ya. Ini ada judul Kaisa buka peluang koalisi PSI dan PKS pada Pilkada 2024. Ingat ya, koalisi PKS PSI dengan PKS. Lalu dia ada juga pernyataan dibandingkan Anies, Kaisang dorong PKS usung kader sendiri jadi gubernur Jakarta lebih elok. Luar biasa kan? Oke, coba kita bacakan ya. Tempo.co Jakarta, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep mendorong Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk mengusung kadernya sendiri sebagai calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta 2024. Saran itu dia sampaikan usai bertemu para petinggi PKS di gedung kantor DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Kaisang memberikan keterangan pers bersama Presiden PKS Ahmad Saiku dan Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Kaisang berujar PSI akan membahas bakal pasangan calon yang telah diumumkan PKS untuk Pilgub DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan Sohibul Iman. Untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul itu, nanti kami akan bahas kembali di PSI, kata Kaisang. Namun Kaisang berujar dirinya pribadi merasa PKS lebih cocok mengusung kader sendiri sebagai calon gubernur di Jakarta. Adapun Anies yang diusulkan PKS menjadi calon gubernur adalah seorang tokoh non-partai. Sementara Sohibul Iman yang merupakan kader PKS diajukan partainya untuk menjadi calon wakil gubernur. Kaisang berkata PKS sebagai peraih kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta seharusnya bisa mengusung kadernya sendiri sebagai calon gubernur. Menurut saya pribadi ya, Pak Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS ini menjadi gubernur, kata Kaisang. Kaisang lalu ditanya apakah pernyataan yang dia sampaikan itu berarti Saiku lebih cocok menjadi calon gubernur dibanding Anies. Sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa PKS jauh lebih elok kalau mengusung gubernur. Kurang lebih seperti itu, kader PKS jadi calon gubernur, jawab Kaisang. Saiku lalu menanggapi usulan Kaisang tersebut, itu masukan. Insya Allah kita terima masukan ini, ucap dia. Itu pendapat saya pribadi ya Pak, ujar Kaisang kemudian. Terima kasih Mas, jawab Saiku. Ya sobat era sekalian,
Sementara Saiku sendiri masih menyebut Anies Kaisang menarik katanya. Jadi intinya no freelance ya, tidak ada makan siang yang gratis ya. Pertanyaannya adalah apakah kemudian Kaisang menawarkan makan siang kepada PKS? Itu persoalannya ya. Dan apalagi Kaisang buka peluang koalisi dengan PKS pada Pilkada 2024. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyatakan membuka peluang koalisi partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024 setelah bersilaturahmi dengan Presiden PKS Ahmad Saiku di kantor DPP PKS Jakarta Senin. Semoga ada kolaborasi yang tentunya nanti akan terjadi di Pilkada, kata Kaisang saat konferensi pers. Sejauh ini menurutnya kolaborasi antara PSI dan PKS sudah terjadi pada Pilkada Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di daerah tersebut ada calon bupati yang diusung PKS dan wakilnya berasal dari PSI. Selain itu kolaborasi sedang dijajak antara PSI dan PKS di Pilkada Kota Bekasi. Dia pun berharap kolaborasi tersebut tidak hanya berhenti di dua daerah itu, melainkan juga di daerah-daerah lainnya. Menurutnya kolaborasi berkelanjutan perlu dilakukan demi kebaikan bangsa. Luar biasa ya. Kolaborasi untuk korupsi mungkin ya. Coba kita bacakan lagi ya. Sementara Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan bahwa pertemuan itu dilakukan guna menepis anggapan-anggapan terkait PKS dan PSI tidak pernah akur. Namun dalam pertemuan yang telah dilakukan menurutnya perbincangan digelar dengan penuh kekeluargaan. Dalam pertemuan itu menurutnya banyak titik temu yang menjadi kesepahaman antara kedua partai tersebut yang berkomitmen untuk membangun dan membawa partai agar bisa berkontribusi bagi bangsa. Nanti misalnya akan kita tindak lanjuti kerjasama di bidang olahraga, kepemudaan, lingkungan hidup dan juga perempuan, kata Saiku. Gak jelas ya ini apa maksudnya. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengunjungi Saiku di kantor DPP PKS ya. Oke sahabat era sekalian, menarik ini ya. Menariknya adalah apakah memang ini adalah sebuah skenario ya untuk menggeser atau melengsarkan Anies di Jakarta. This is the question ya. Karena kita tahu bahwa PKS sudah melaunching Anies Sohibul. Tetapi persoalannya adalah belum ada partai gandengannya untuk menggenapi menjadi minimal 22 kursi. Kemarin Perindo datang tapi Perindo cuma 1 kursi. Perindo mungkin diperlukan karena dia punya logistik yang kuat, punya stasiun televisi dan lain sebagainya. Tentu punya apa istilahnya jaringan yang kuat secara finansial. Oke. Bagaimana dengan mitra koalisi yang lain seperti PKB? PKB belum apa-apa, sepertinya sudah melecehkan PKS. Kalau PKS dapat Sohibul sebagai cawagup, lalu kami dapat apa? Ini kan aneh rasanya. Padahal di Pilpres kita tahu bahwa Caimin adalah wakil presiden dan PKS tidak mendapatkan apa-apa walaupun merupakan peserta koalisi yang paling awal. Ya. Sementara PKB yang masuk belakangan langsung mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden. PDIP sepertinya masih enggan kalau Anies Sohibul. Dia inginnya ya Anies Andika atau dengan kader PDIP. Nasdem sepertinya tidak terlalu masalah, tetapi kita tahu bahwa Nasdem selalu berdekat-dekatan dengan istana. Sehingga kalau ada pesan penting dari istana ya jangan-jangan dilepeh juga Anies Baswedan dan PKS. Jadi bisa jadi kemudian PKS juga tidak bisa menggandeng Nasdem walaupun saya mengatakan kader atau koalisi potensial yang terjadi adalah antara PKS dan Nasdem. Jadi kuncinya ada di PKS. Oke? Jadi kalau PKS bisa digoyang oleh PSI melalui Kaisang, maka bubarlah koalisi Anies ya. Let's say PKS tiba-tiba berbelok. Kemudian PKB dibujuk oleh istana. Ya, kita tahulah PKB dan Caimin seperti apa. Maka tidak jadi juga menjagokan Anies. PDIP tidak bisa sendirian. Karena PKS-nya sudah tidak mau, sama Nasdem tidak mungkin. Maka Anies tidak akan menjadi calon presiden. Apakah bisa? Ya kita teringat kembali. Salah satu strategi yang dimaui, yang diinginkan oleh Idrus Marham ya dari Koalisi Indonesia Maju adalah tidak menjadikan Anies sebagai calon gubernur. Itulah peluang untuk memenangkan pertarungan di DKI secara lebih mudah. Kalau Anies akhirnya bisa nyalon, maka akan dicoba 2 kemungkinan. Tidak usah dilawan atau politik gentong babi deploy sebanyak-banyaknya. Ya, disalurkan sebanyak-banyaknya, tetapi tentu tidak mudah karena ada peralihan kekuasaan pada Oktober nanti. Begitu ya sahabat era sekalian yang bisa saya lihat ya. Coba kita bicara
kita baca ya komentar Sobat RH sekalian dalam konteks ini. Menarik ini ya. Kok begini mainnya PKS? I don't know exactly. Karena mungkin jangan-jangan PKS bosen jadi objek. Dia jadi ingin pemain juga. Sedikit-sedikit main lah ya, jangan lurus-lurus amat. Mungkin begitu ya. Saya juga akan tinggalkan PKS. Jangan buru-buru tinggalkan PKS, kan belum tentu kan. Kemarin pemilu pilih PKS nyesel. Belum tentu juga ya. Kita lihat nanti ujungnya. Dan sudah ada klarifikasi dari Ahmad Saiku, katanya belum ada keputusan untuk menjagokan Bobi Nasution ya. Kemudian kalau Kaisang berhasil mengambil hati PKS, otomatis gerbong Kim mendukung Kaisang PKS, Anies lari ke PDIP bentuk Anies Andika. Iya, pertanyaannya adalah Anies Andika siapa yang mau mendorongnya? Kalau PKB tidak mau dengan alasan macam-macam lah ya. Kemudian Nasdem agak sulit kalau dengan PDIP, lalu selesai ya. Jadi kalau saya lihat bukan soal itu. Soalnya ada dua. Tidak ngusung Kaisang mungkin iya. Tapi tidak ngusung Anies juga. Jadi misalnya ya. Nanti PKS mengusung Sohibul Iman. Dengan alasan bahwa diiming-imingi, diemeng-emengi ya kan. Bahwa kalau nggak ada Anies ya Sohibul Iman bisa menang. Sohibul Iman lalu wakilnya dari PSI. Tapi bukan Kaisang. Mungkin anak buahnya siapa. Jadi kemudian Kaisangnya pergi ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah dia punya peluang besar untuk menang. Ya, apalagi kemudian ada rekonsiliasi dengan Gerindra, dia wakil dulu. Wakil dari Ahmad Lutfi ya ke Polda. Itu politik ya ke depannya. Memang Kaisang siapa selain anak Pak Lurah? Lah iya karena dia anak Pak Lurah makanya dia bisa kemana-mana. Kalau dia bukan anak Pak Lurah ya nggak bisa kemana-mana ya. Tapi jangan lupa selain anak Pak Lurah, di belakangnya oligarki. Oligarkinya itu yang harus kita pahami sebagai sebuah kekuatan dahsyat ya. Gitu. Itulah politik susah ditebak ya. Karena begini saudara sekalian, seperti yang pernah dikatakan Rocky Gerung, oligarki takut kalau Anies menjadi gubernur DKI. Karena mungkin tidak bisa disetir, tidak bisa dicawe-cawein. Padahal beberapa wilayah Jakarta ini sudah menjadi daerah eksklusif bagi oligarki. Ya. Seperti sudah daerah tersendiri. Padahal kan tidak bisa. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimiliki oleh negara, dikuasai oleh negara ya, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau sekarang kan kecenderungannya adalah ada penguasaan wilayah oleh konglomerat atau oligarki tertentu ya. Anies Kaisang itu cuma basa-basi politik aja Bung. Gak usah diseriusin, saya percaya itu gak mungkin PKS mengusung demikian. Nah, dunia senda gurau. Memang bukan Anies PKS. Ya, bukan Anies PKS. Tetapi Sohibul bukan Kaisang juga. Bisa jadi. Sohibul dengan kader PSI. Kan tujuannya adalah menggagalkan Anies. Siapa tahu juga menang Sohibul. Karena PKS kuat di Jakarta. Kalau kekuatan terpecah, bisa jadi menang. PKS PSI kan begitu. Yang penting Anies tidak masuk gelanggang. Jadi kalau kita membaca politik itu ya kita jangan terlalu lurus-lurus juga. Lihat arahnya kemana. Walaupun menurut saya PKS akan berat bisa ditinggalkan masanya kalau dia berselingkuh ya, menyelingkuhi Anies Baswedan. Begitu. Jadi Kaisang ambisinya bukan lagi menjadi wakil gubernur. Ambisinya adalah gubernur tapi di Jawa Tengah sekarang. Karena survei sudah mulai digerakkan ke sana. Dia menjadi orang yang populer, dia elektabilitasnya tinggi dan lain sebagainya. Dan sudah ada lembaga survei yang kemudian mengendorse-nya. Kira-kira begitu ya. Tentu dengan proyek-proyek survei-surveian ya. Partai boleh kecil ya, tapi pundi-pundi banyak gitu. Persoalannya adalah kalau Anies maju, lawannya tidak ada. Oke? Kalau Anies tidak maju, maka semua berpeluang. Termasuk Sohibul Iman. Dan Ridwan Kamil tidak perlu ditarik ke Jakarta. Ngapain ditarik Jakarta? Kan tujuan menarik ke Jakarta adalah untuk mengalahkan Anies Baswedan. Jadi Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat, maka terjadi pertarungan bebas di Jakarta. Tidak ada calon yang moncar-moncar banget. Misalnya PDIP menginginkan Ahok maju, yakin bahwa ini adalah sosok yang bakal kontroversial. Jadi
agak berat memang, ya kan? Jadi kalau seandainya PDIP memutuskan untuk Ahok, khawatirnya jadi the common enemy, kan begitu. Jadi yang tadinya sebenarnya dia ingin beroposisi tapi tiba-tiba menjadi the common enemy karena menguak luka lama lagi, ya. Kemudian aman. PKS, koalisi dan PSI auto gua tinggalin. Bagiku Pak Anies masih yang terbaik. Ya, kita nggak bicara yang terbaik, tetapi kita bicara kecuali ada yang melakukan judicial review terhadap 20%. Tapi saya nggak yakin apakah akan dikabulkan atau tidak, ya. Mengingat MK yang sontoloyo sebagian besar hakimnya, ya. PKS tinggal tunggu aja dapat berapa mahar yang mau dikasih PSI. Gue nggak setuju Anies sama Kaisang. Anies mending sama yang lain saja. Sekali lagi, bukan Anies Kaisang lagi targetnya. Targetnya adalah hilangnya Anies. Kalau kita lihat pernyataan itu, ya. Entar PSI rubah dong jadi partai Sohibul Iman kalau jadi gabung dengan PKS, ya. Partai Sohibul Iman, ya. Saya tak tertarik membahas yang satu ini. Menyesal ku pilih PKS walaupun Perindo selalu gagal. Apa maksudnya? Benar Mas Jamal Arif, dan bukankah Gibran Kaisang itu jubir kepanjangan tangan Pak Lurah? Bener nggak sih, ya? PKS semoga tetap waras. Hahaha, PKS nggak bakal tergoda. Kalau PKS nggak bakal tergoda kita nggak tahu juga. Tetapi kan pertanyaannya adalah kalau seandainya PKS diberikan peluang untuk menjadi calon gubernur dan berdasarkan hitungan dia bisa menjadi calon gubernur, why not? Dengan syarat misalnya tiba-tiba PKB gabung, PKB, PKS, PSI. Tapi bukan Anies yang dimajukan, orang lain. Selesai. Nasdem tiba-tiba gabung dengan siapa, ya? Yang jelas Anies tidak ingin dicalonkan. Jadi ada skenario besar untuk menghalangi Anies, itu persoalannya. Jadi kalau kita bicara mengenai sikap menghadapi Anies itu mulai dari hulu. Di hulunya adalah berusaha merekayasa agar Anies tidak bisa dicalonkan. Oke. Yang satu. Yang kedua, berusaha mencari calon yang sepadan buat Anies. Kayaknya sulit. Kemarin Ridwan Kamil. Ahok nggak mungkin kayaknya. Nah yang ketiga adalah ya melakukan politik gentong babi kalau Anies akhirnya tetap bisa maju. Gitu, ya. Ada Palu Gada, menurut saya Pak Refli Harun, menurut saya mudarat didukung PSI lebih rendah daripada didukung PDIP. Karena dosa Mega selama ini kepada umat Islam. HRS, persekusi RG dan RH. Dia yang melahirkan JKW itu lebih besar daripada dosa JKW. Saya kira saya tidak ingin membantahnya. Iya juga, ya. Tetapi karena itu marilah kita berpikir. Karena gini, itu kan gejala kekuasaan, ya. Jadi kezaliman itu karena berkuasa. Ketika tidak berkuasa, orang ada dua kemungkinan. Sadar sudah berbuat zalim, atau memang tidak bisa berbuat zalim lagi sehingga dipaksa sadar. Terbalik, ya. Jadi sadar berbuat zalim karena itu nggak mau zalim lagi, gitu, ya. Golput gue kalau Anies nggak maju. Anies sama PSI juga golput. Penny Kusumawati, ya. PKS jangan mau dikambing hitamkan buat jegal Anies. Itu saya kira bukan dikambing hitamkan, dijadikan kuda Troya, ya. Troy horse, ya, bukan kambing hitam, ya. Pengecut Pak Anies nggak boleh maju. Mereka tahu kalau mereka curang berhadapan dengan Pak Anies urusannya panjang. Ya iyalah, Pak Anies bukan orang yang legowo, beliau orang pintar, ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita lihat politik kita jauh lebih bagus, lebih berakhlak dan lebih menghasilkan orang-orang pandai, orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, baik di dunia maupun di akhirat, kelakuannya atau kebijaksanaannya. Termasuk misalnya pernyataan Prabowo akan menjaga rupiah. Wah, semangat sekali. Apakah benar? Nanti kita akan lihat. Kita doakan yang terbaik buat Prabowo. Tapi kalau dia tidak baik, dia harus legowo. Ya, legowo mundur kek, legowo untuk menerima kritik kek, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu saja sahabat sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie.